Selamat sore saudara-saudari serta para tamu undangan yang kami hormati. Terimalah salam dalam dhamma dari saya, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Selamat datang di perayaan Waisak Online ke-2566 Buddhis Era tahun 2022 yang diselenggarakan oleh kami, keluarga mahasiswa Buddhis Tiradama dari Universitas Gunadarma. Perayaan Waisak kali ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022 dan bertempat di Cetya Dhamma Jala, Kota Depok. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imelda dan saya yang akan memandu acara pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, khususnya keluarga mahasiswa Buddhis Tiradama, Badan Pengurus Harian Keluarga Mahasiswa Buddhis Tiradama, keluarga mahasiswa Buddhis se-Jabodetabek, Bapak Ibu Pengurus Cetya Dhamma Jala Depok, dan Bapak Ibu serta teman-teman yang berada di Zoom meeting. Senang sekali akhirnya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Meskipun masih dilaksanakan secara online, namun hal ini tidak mematahkan semangat kami untuk melaksanakan perayaan Waisak kali ini. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan tata cara kebaktian pada sore hari ini. 1. Carilah tempat yang memungkinkan agar kebaktian dapat diikuti dengan tenang. 2. Lakukan uji coba internet sebelum memulai kebaktian. 3. Persiapkan hati dengan baik. 4. Gunakanlah pakaian yang sopan. 5. Fokus pada kebaktian serta tidak melakukan kegiatan lain. 6. Tidak sembari tidur ataupun memakan makanan. 7. Selama kebaktian berlangsung, pastikan mic agar dalam keadaan mute atau mati. 8. Demi menjalin tali kekeluargaan dan menghormati Biku Sangga, diharapkan agar kamera selalu dalam keadaan aktif atau on. Dan yang terakhir, tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara perayaan Waisak pada sore hari ini. 1. Kata sambutan. 2. Prosesi puja. 3. Penyalaan lilin pancawarna. 4. Memimpin kebaktian menempati posisi. 5. Biku Sangga memasuki ruang dhammasala. 6. Penyalaan lilin dan dupa oleh Biku Sangga. 7. Pembacaan nama Karagata oleh Biku Sangga. 8. Pembacaan Wisaka Puja Gata oleh Biku Sangga. 9. Aradhana Tisarana Pancasila. 10. Pembacaan Parita Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, dan Saca Kirya Gata. 11. Meditasi bersama. 12. Aradhana Dhamma Desana. 13. Dhamma Desana oleh Yang Mulia Biku Citta Gutto Mahatera. 14. Menyanyikan lagu Malam Suci Waisak. 15. Dana Paramita. 16. Amisa Puja. 17. Pelimpahan Jasa dan Blessing. 18. Pembacaan Parita Nama Karagata. 19. Penutup. Dan yang terakhir, foto bersama. Baiklah, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mendengar kata sambutan dari Ketua Pelaksana Acara kepada Saudari Karina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Karina So, selaku Ketua Penyelenggara Acara Waisak 2566 Buddhis Era di tahun 2022 KMB Tiradharma. Yang saya muliakan Bante Citta Gutto Mahatera yang telah hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Saudara Hermanto selaku Ketua Cetya Dhamma Jala Depok beserta jajarannya. Yang saya hormati Saudari Aprilin selaku Ketua KMB Tiradharma. Yang saya hormati para hadirin dari KMB Tiradharma, Badan Pengurus Harian, dan para alumni. Yang saya hormati para hadirin dari KMB se-Jabodetabek dan teman-teman sekalian yang telah bergabung dalam acara Waisak ini melalui Zoom meeting. Dan yang saya kasihi rekan-rekan panitia sekalian. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Cetya Dhamma Jala Depok yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan acara perayaan Waisak di Cetya Dhamma Jala Depok pada siang hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bante Citta Gutto Mahatera yang telah bersedia untuk mengisi acara pada siang hari ini. Terima kasih pula kepada para hadirin semua yang telah bergabung bersama dengan kami semua melalui Zoom meeting untuk merayakan acara perayaan Waisak. Dan yang terakhir, terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja dengan keras dalam mempersiapkan acara Waisak sehingga acara ini dapat terwujud siang hari ini.
Semoga acara perayaan Waisak ini dapat berjalan dengan lancar hingga penghujung acara nanti. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf bila mana ada kekurangan dalam acara perayaan Waisak yang kami adakan pada siang hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, selamat merayakan Hari Waisak 2566 Buddhist Era tahun 2022. Selamat mengikuti acara perayaan Waisak pada hari ini dengan penuh sukacita. Sukihontu, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Saudari Karina atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Buddhis Tiradharma kepada Saudari Aprilin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang saya muliakan Bante Cita Guto Mahatera, yang saya hormati Ketua Cetya Dhamma Jala Depok beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Acara Waisak Online KMBT serta panitia yang bertugas, dan yang saya banggakan rekan-rekan sedama, terimalah salam Dhamma dari saya, Sukihontu Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Aprilin Sariwati, selaku Ketua Umum KMB Tiradharma, mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Cita Guto Mahatera yang telah hadir dan bersedia untuk membimbing kami dengan memberikan Dhamma Desana. Selain itu, saya berterima kasih kepada Cetya Dhamma Jala Depok yang telah mengizinkan dan membantu kami dalam mengadakan acara Waisak pada sore hari ini. Dan saya juga berterima kasih atas antusiasme para peserta acara dalam merayakan perayaan Trisuci Waisak yang diadakan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Tiradharma. Harapan saya dengan adanya acara Waisak Online ini yang dengan tema Be Happy in Dhamma, kita semua sebagai umat Buddha dapat berbahagia dalam ajaran Sang Buddha. Dan juga kita sebagai umat Buddha dapat terus melestarikan ajaran Sang Buddha. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Umum KMB Tiradharma. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sukihontu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudari Aprilin atas kata sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kata sambutan dari perwakilan Cetya Dhamma Jala Kota Depok kepada Bapak Eko Murdianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang terhormat kepada Bante Cita Guto Mahatera dan kepada adik-adik mahasiswa Gunadarma, saya mewakili pengurus Cetya Dhamma Jala Depok mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga ajaran Buddha tetap lestari dan tetap terjaga. Dan juga semoga acara seperti ini yang dilakukan oleh KMB Gunadarma bisa terus berlangsung di waktu-waktu yang akan datang. Semoga pandemi juga cepat berlalu sehingga acara-acara seperti ini akan berlangsung di tahun-tahun depan dengan lebih baik lagi. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa Gunadarma yang telah ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian dan pengembangan Buddha Dharma di Indonesia dan juga dapat menjalankan praktek dalam kehidupan sehari-hari ajaran Buddha yang sangat agung ini mungkin di kampus, di kehidupan sehari-hari dan juga di rumah. Dan saya kira itu aja sambutan dari saya. Sukihontu Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko Murdianto atas kata sambutannya. Baiklah saudara-saudari sedama, acara pada hari ini akan segera kita mulai dengan diawali dengan prosesi puja yang akan dibawakan oleh 5 orang muda-mudi. Anggota prosesi puja akan membawakan persembahan berupa lilin, dupa, air,
buah, dan bunga yang akan diletakkan di altar Sang Buddha dan akan diiringi dengan lagu Kami Memuja. Sang Buddha bersama air dan bunga pelita dan dupa. Persembahan dengan cahaya yang terang menyatakan aku menghormati kau tetapkan baik. Persembahan dengan dupa yang paduan unsur luar. Aku menghormati wadah aku menghormati. Persembahan kayu. Perkenankanlah kami, O Bante, berdasarkan welas kasih, sudilah kiranya menerima persembahan air ini. Persembahan buah-buahan. Perkenankanlah kami, O Bante, berdasarkan welas kasih, sudilah kiranya menerima persembahan buah-buahan ini. Persembahan bunga. Sekumpulan bunga yang murni, warna dan aromanya terpenuhi, aku persembahkan di indah Soja. Aku menghormati Buddha dengan aneka ragam bunga. Semoga dengan pahala ini aku mencapai kebebasan. Seperti bunga yang akan layu, demikianlah badanku sedang menuju proses pelapukan. Selanjutnya adalah penyalaan lilin pancawarna. Lilin pertama berwarna biru akan dinyalakan oleh Aprilin selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Buddhis Tiradama. Lilin berwarna biru melambangkan bakti. Lilin kedua berwarna kuning akan dinyalakan oleh Karina selaku Ketua Pelaksana. Lilin berwarna kuning melambangkan kebijaksanaan. Lilin ketiga berwarna merah akan dinyalakan oleh Tisa selaku pemimpin kebaktian. Lilin berwarna merah melambangkan cinta kasih. Lilin keempat berwarna putih akan dinyalakan oleh Bapak Eko Murdianto selaku perwakilan Cetia Dhamma Jala. Lilin berwarna putih melambangkan kesucian. Lilin kelima berwarna jingga akan dinyalakan oleh Lani selaku perwakilan divisi acara. Lilin berwarna jingga melambangkan semangat umat Buddha.
Para hadirin yang kami hormati, puja bakti perayaan Hari Raya Waisak akan segera kita mulai sesaat lagi. Kebaktian hari ini akan dipimpin oleh Saudari Tisa. Kepada pemimpin kebaktian, kami persilahkan untuk menempati posisi. Selanjutnya, Yang Mulia Biku Sangga akan memasuki ruang Dhammasala. Para umat dimohon untuk bersikap anjali. Penyalaan lilin dan dupa akan dilakukan oleh Yang Mulia Biku Cittaguto Mahathera. Kepada Yang Mulia Biku Cittaguto Mahathera, kami persilahkan untuk menyalakan lilin dan dupa. Marilah kita memimpin kebaktian pada sore kali ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Pembacaan Wisaka Pujagata akan dipimpin oleh Yang Mulia Biku Cittaguto Mahathera. Kepada Yang Mulia Biku Cittaguto Mahathera, kami persilahkan. Ya, mari ikuti setelah saya dulu ya. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pupapakana Makarang Karomasim. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yamamhako mayang Bhagawantang sarananggata yono bhagawa satha ya saca mayang Bhagavato dhammang rocema aho sikhoso bhagawa majimesu janapadesu ariyakesu manusesu uppanno katiyo jatiya gotamo gotena sakya puto sakya kula pabbajito sadewa ke loke samarake sabramake sasamana brahmaniya pajaya sadewa manusaya anuttarang sama samboding abhisambuddho nisang sayang koso bhagawa arahang sama sambuddho Wija carana sampanno Sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati Satta dewa manusanang Buddho Bhagawa Swakato Kopana Tena Bhagavata Dhammo Sanditiko akaliko Ehipasiko panayiko Pacatang weditabo winyohi Supatipanno ko panasa Bhagavato sawaka sangho
Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho. Sami cipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yugani. Atta purisa pugala. Ayang koso pana. Patimatang bhagawantang. Bodhisa kata patita pita. Yawade wadasanena. Tang bhagawantang anusaritwa. Pasada sangweka patilabaya. Mayang koso etarahi. Imang wisaka punami kalang. Tassa bhagavato. Jati sambodhi nibbana kala samatang patwa. Imang tanang sampata. Ime danda padipadu pasikare saketwa. Gahetwa. Atano kayang sakarupa danang karetua. Tassa bhagavato. Yata buce gune anusaranta. Imang patimagarang. Tikatung padakinang karisama. Yata gahitehi sakarehi pujang kurumana. Saduno bhante bhagawa. Sucira parini butopi. Nyata behi gunehi. Atitara manataya panyayamano. Ime amehi gahite. Sakare patiganhatu. Amhakang digaratang. Hitaya sukaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna.
Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Sang Bhagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia. Bangsa Arya di wilayah tengah, di keluarga Ksatria, marga Gotama, sebagai putra Sakya, sebagai seorang petapa dari keluarga Sakya, mencapai perangan sempurna dan tiada taranya di dunia, alam dewa, alam mara, dan alam Brahma, bersama dengan kehimpunan para samana, Brahmana, dewa, dan manusianya. Tiada keraguan lagi terhadap beliau. Sang Bhagawa, sebagai yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sempurna menempuh jalan ke nibbana. Pengetahu segenap alam. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Guru para dewa dan manusia. Yang sadar, yang patut dimuliakan. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh beliau. Sang Bhagawa terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Buddha Patima ini telah dibangun dan disemayamkan oleh umat Buddha. Bagi Sang Bhagawa, untuk mengenang dan menumbuhkan kekuatan keyakinan pada Sang Bhagawa. Pada saat ini, kami semua berkumpul di sini pada hari purnama bulan Waisak, memperingati kelahiran, perangan sempurna, dan parinibbana Sang Bhagawa. Dengan tangan sendiri membawa sejumlah persembahan, seperti pelita, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bhagawa. Kami akan berpadaksina pada Patimagara, melakukan puja dengan persembahan ini, sebagaimana kami mengaturkan. Semoga Sang Bhagawa, yang walaupun telah lama mencapai parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya.
Marilah kita membacakan Parita Aradana Tisarana Pancasila untuk memohon Parita Tisarana dan Pancasila kepada Bante. O kasa ahang Bante tisaranena sading Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang detame Bante Dutiampi Okasa ahang Bante tisaranena sading Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang netame Bante tatiampi okasa ahang Bante tisaranena sading Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang netame Bante. Iyamahang wadamitang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunnang. Ama Bante. Panatipata piramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata
Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kame Sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhyami. Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Suramiraya Majapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikapadang Samadhyami. Imani Pancasikhapadani Sielena Sugating Yanti Sielena Boga Sampada Sielena Niputing Yanti Tasma Silang Wisoda Ye. Ama Bante Sadu Sadu Sadu. Buddha Nusati. Handamayang Buddha Nusati Nayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sempurna menempuh jalan kenibbana. Pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dhammanusati. Handamayang Dhammanusati Nayang Karomase. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga Nusati. Handamayang Sangga Nusati Nayang Karomase. Supati pano bhagavato sawaka sanggo ujupati pano bhagavato sawaka sanggo nyayapati pano bhagavato sawaka sanggo Sami cipati pano bhagavato sawaka sanggo yadidang catari
Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punyaketang Lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Saca Kiryagata. Handamayang saca Kiryagatayo banama se nati me saranang anyang budome saranang warang Etena sacawajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang Namo me saranang warang Etena sacawajena Sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggom me saranang warang etena sacawajena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya meditasi akan dipimpin oleh Yang Mulia Biku Citaguto Mahatera. Ya, mari kita sekarang sama-sama melaksanakan Cita Bhavana atau meditasi pengembangan batin. Kita pancarkan metta, cinta kasih ke segala penjuru, kepada semua makhluk, tanpa kecuali, dan mengucapkan semoga saya hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita ucapkan itu dalam hati selama meditasi. Meditasi mulai.
Marilah kita membacakan Paritara dan Dhamma Desana untuk memohon Dhamma Desana dari Bante. Aradhana Dhamma Desana. Brahma Caloka Dipati Sahampati Kata Jalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mangpaja. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat sore semuanya dari keluarga mahasiswa Polis Tiradharma Universitas Gunadarma Depok. Ya, dengan kehadiran kita bersama pada sore hari ini untuk tujuan sama, yaitu memperingati, merayakan Hari Trisuci Waisak, 3 peristiwa penting yang terkait dengan kehidupan Guru Agung kita, seorang Sama Sambuddha, Buddha Gautama. Ya, tentu ini tidak lain adalah menunjukkan bakti kita, menunjukkan hormat kita, menunjukkan ya kesungguhan hati kita menjadi pengikut beliau, Guru Agung kita, Sang Buddha. Dengan sendirinya itu artinya menunjukkan kepada kita, kepada pihak lain bahwa diri kita merasa happy, merasa bahagia, merasa ya terlindungi terhadap beliau, kepada beliau Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Bagaimanapun juga, ya semuanya berdasarkan keyakinan yang kita miliki masing-masing. Keyakinan adalah dasar yang sangat utama, yang sangat kuat, yang mengkondisikan diri kita bisa ya menjadi aktif berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Kalau dijelaskan seperti apa, bagaimana proses perlindungan yang kita alami, yang dimaksud dengan berlindung pada Buddha, Dhamma, Sangha itu perlu dijelaskan dengan sebaik-baiknya, sehingga itulah dasar kita bisa hidup damai, sejahtera dan bahagia dalam diri kita masing-masing.
kadang-kadang kita masih belum mengerti juga maksud dari kata perlindungan di situ, berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Kalau kita hubungkan sedikit dengan berbagai pola bahasa yang berbeda-beda, ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya bahasa Pali, dan bahasa yang lain yang masing-masing kita ngerti, mencoba untuk memahami melalui bahasa-bahasa itu yang berbeda-beda. Ya kalau bahasa Pali ya kita sering baca sendiri dan memohon tuntunan dari Biku Sangga. Seperti Budang Saranga Cami, Damang Saranga Cami, Sangga Saranga Cami, Rudampi dan Tatiampi. Sampai 3 kali. Kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya, sebenarnya lebih jelas dalam bahasa Inggrisnya. Karena kita tidak begitu mengerti dalam bahasa Palinya, kita bisa menelaah, bisa mencermati, memahami melalui bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, ya apa, simpel sekali, terlalu simpel. Justru malah kalau kita tidak hati-hati, bisa salah mengerti. Tapi bahasa Inggrisnya lebih jelas sebenarnya. Apa bahasa Inggrisnya? I go to the Buddha for refuge. I go to the Buddha for refuge. I go to the Dhamma for refuge. I go to the Sangha for refuge. Nah, pergi. I go kan jadi pergi, bergerak. Kita tuh bergerak, bukan diem. Secara pasif, semoga Buddha Dhamma Sangha melindungi saya. Bukan. Aku berlindung kepada Buddha. Kalau bahasa Indonesianya. Berlindung berarti kan kita aktif. Aktif, bukan pasif. Jadi kita berlindung itu artinya bergerak, berbuat sesuatu. Bekerja, bukan diem. Nah, menjadi beda dengan konsep tetangga. Ngerti sendiri seperti apa konsep mereka. Beda, sangat berbeda. Aku berlindung pada Buddha. I go to the Buddha for refuge. Jadi artinya itu kita bergerak, kita berbuat, melakukan sesuatu. Untuk berlindung itu, untuk mendapatkan perlindungan, kita berbuat sesuatu, bukan diem. Jadi nggak bisa dengan kalimat pasif, tidak bisa dengan kalimat pasif. Aku dilindungi oleh Buddha, nggak bisa. Nggak bisa. Aku dilindungi oleh Dhamma, aku dilindungi oleh Sangha, nggak bisa. Jadi yang benar itu aktif. Aku berlindung. I go to the Buddha. Pergi, bergerak. Proses. Sehingga menjadi benar kalau dihubungkan dengan ada Dhammapada, juga ada di Sutta Nipata yang berbunyi apa? Ya, hanya diri sendiri menjadi pelindung. Siapa lagi yang bisa jadi pelindung diri sendiri? Itu ada. Jadi benar diri sendiri yang dimaksud itu bukan aku pergi pada Buddha untuk berlindung, itu maksudnya aku berlindung pada Buddha itu dari pergi menuju ke beliau untuk berlindung, sebenarnya bukan. Tapi kita gerak berbuat sesuatu, beraktivitas, membuat kondisi. Saya gambarkan begini, saudara sekalian, jelas. Seringkali saya berikan gambaran dengan yang saya maksud ini. Sekarang coba, kalau Anda ada hujan, ini pas pada hujan. Ada hujan. Bisa tidak? Semoga payung datang melindungi aku. Bisa enggak? Enggak bisa. Aku mencari payung untuk berlindung. Aku mencari tempat untuk berlindung. Ya benar begitu. Secara pasif dia tunggu saja. Tunggu saja. Semoga aku terlindungi dari hujan. Enggak bisa. Aku berlindung dari hujan. Caranya bagaimana? Berlindung itu bergerak, berbuat sesuatu. Berjuang gitu loh. Gambarannya itu. Seringkali saya ungkapkan dengan gambaran kalau hujan atau panas itu. Nah ini penting untuk kita mengerti. Kita jangan salah mengerti, jangan salah paham. Kita belum mengerti secara benar. Dhamma itu harus dimengerti secara benar. Nggak bisa asal mengerti sepihak, seenaknya sendiri, nggak bisa. Mesti mengerti secara benar, harus dimengerti secara benar. Jadi aku berlindung pada Buddha seperti aku berlindung dari hujan. Bergerak untuk mengkondisikan diri kita terlindungi. Nggak bisa otomatis dilindungi kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak berbuat sesuatu. Ya, nggak ada payung, dicari, kita bercari, berlindung itu
berbuat sesuatu, harus bergerak, berusaha, berjuang secara aktif, bukan secara pasif. Itu. Sekarang contoh, Anda masih mahasiswa. Bagaimana cara Anda berjuang untuk dapat biaya dari orang tua? Bergerak juga, berusaha memberikan informasi yang benar, bukan berbohong, bukan asal kasih info, tapi berikan berita yang benar. Papa, mama, saya kuliah ini, biaya ini, jelasan sejelas-jelasnya dimengerti oleh orang tua, dapat biaya. Kalau enggak bisa. Diam saja. Semoga ayah dan ibu kasih saya biaya kuliah. Enggak bisa begitu. Ya. Nah, jadi aku berlindung pada Buddha, sama aku berlindung pada Dhamma, kepada Sangha juga harus aktif. Harus berbuat sesuatu, harus bergerak, harus berjuang. Tidak bisa secara pasif. Nah, kalau mereka kan punya punya konsep berbeda, ya memang berbeda. Tidak bisa sama. Makanya ajaran Buddha itu sangat berbeda dengan yang lain. Sangat berbeda. Ya. Nah, jadi ya bagaimana supaya bisa bahagia? Nah, berjuang juga, berusaha supaya bisa bahagia. Tidak otomatis semoga saya bahagia, semoga saya bahagia. Tidak bisa. Aku harus berjuang untuk bisa bahagia. Aku harus berjuang untuk bisa sukses. Nah, seperti dalam bisnis. Saya mau sukses, berjuang untuk sukses. Tidak bisa, semoga aku sukses, semoga aku sukses. Tidak bisa. Nah, tapi kalau berjuang, bekerja keras, nah bisa sukses. Belajar kuliah kan sama, begitu juga. Berjuang, belajar sukses. Belajar berbagai macam pengetahuan yang diperlukan. Belajar, berjuang, mencari, bekerja, berusaha, bukan diam. Nah, ini penting sekali. Sehingga kalau orang ingin sukses, ingin bahagia, harus berjuang, harus berusaha. Tidak bisa secara pasif, otomatis dapat bahagia, dapat sukses. Tidak bisa. Ya, tadi gambarannya, kalau orang mau sukses, berusaha sukses, pengusaha sukses, pejuang sukses, berjuang untuk berlindung dari hujan, dari panas. Semuanya bekerja, berjuang, berusaha, tidak diam secara pasif. Ya. Nah, kebajikan itu menjadi pelindung kita. Kalau kita berbuat baik, berbuat kebaikan, itu menjadi pelindung kita. Tapi kalau tidak berbuat baik, tidak bisa. Ya. Gitu loh. Nah, jadi kalau Anda ingin berusaha, berjuang, kalau ingin sukses, ingin berhasil, harus berjuang, berusaha, bekerja keras. Berusaha, berjuang keras, kerja keras, berkorban, ya, berkorban berbagai macam, berkorban biaya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pemikiran, berkorban macam-macam, ya. Nah, itu baru bisa. Jadi misalnya contoh sekarang, kemarin saya menghadiri blessing pernikahan sepasang mempelai baru. Pegangan bimbingan yang diberikan oleh Bante senior ya mengatakan ya berjuang bergerak untuk bersama-sama bahagia suami dan istri yang baru. Tidak bisa otomatis dengan sendirinya akan bahagia. Tak usah berjuang, pasif saja. Tidak bisa. Banyak masalah ya harus diselesaikan dengan baik, dihadapi dengan baik, bukan mengeluh, bukan apa istilahnya secara pasif diam dibiarkan saja, tidak bisa. Harus diusahakan, diperjuangkan, disikapi, dihadapi dengan penuh kebijaksanaan, penuh perjuangan, penuh keyakinan, penuh kemantapan diri, penuh ya aktif dan sebagainya. Ya. Nah, jadi siapapun yang ingin merasa hidup bahagia, dia harus berjuang, berusaha untuk bisa hidup bahagia. Dia harus bisa berbahagia dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang diri, sebagai seorang pribadi, sebagai seorang anggota keluarga, sebagai warga negara, sebagai umat beragama, dia harus berjuang, berusaha untuk bisa bahagia. Tidak bisa otomatis bahagia dengan sendirinya secara pasif. Tidak bisa. Ya. Nah, maka berbahagia sesuai dengan Dhamma, menurut Dhamma itu adalah berjuang, berusaha, kerja keras, berkorban, bukan
Ya, makanya ada pepatah mengatakan berakit-rakit dulu berenang-renang ke tepian. Betul kan? Itu sesuai dengan Dhamma juga. Harus bersakit-sakit, berjuang, kerja keras, baru bisa senang. Bukan senang di depan. Lebih dulu senang, bukan, enggak bisa. Mesti sakit-sakitan dulu, kerja keras, berjuang. Anda sebagai mahasiswa kerja keras, berjuang, siang malam belajar, iya. Sampai sedikit tidurnya, iya, memang harus begitu. Ya, kalau enggak bisa lulus. Jangankan bahagia, lulus pun enggak bisa. Kalau enggak lulus, enggak bahagia. Enggak berhasil, gagal, kan begitu. Jadi gambarannya banyak untuk menjelaskan bagaimana orang bisa hidup bahagia itu harus seperti apa orang berjuang supaya bisa hidup bahagia, tidak secara pasif, tapi harus berjuang kerja keras dengan ya berbagai macam pengorbanan. Bukan pengorbanan biaya saja, tapi dalam segala hal. Tenaga, biaya, waktu, pemikiran, macam-macam. Semua harus berjuang. Tidak bisa enggak. Ya, kita harus berjuang bekerja keras untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan. Tidak bisa secara pasif. Ya, seperti dapat di sini tempat untuk kegiatan upacara Waisak, perayaan Waisak. Ya berjuang berusaha juga kerjasama bagaimana ya sebagai mahasiswa dari Universitas Gunadarma berhubungan baik dengan para pengurus Cetya Dhamajala. Kalau tidak, nggak bisa, nggak mungkin dapat izin, nggak akan dikasih tempat kalau tidak berhubungan baik, kalau tidak memelihara hubungan baik dengan para pengurus Cetya Dhamajala Depok. Dalam segala hal begitu, semuanya berjuang, bekerja keras, harus bisa diperjuangkan sendiri masing-masing. Ya, gitu. Jadi bahagia, hidup bahagia menurut Dhamma, hidup bahagia sesuai dengan Dhamma itu harus berjuang, bekerja keras untuk bisa mencapai satu kebahagiaan, satu keberhasilan, satu apa istilahnya ya pencapaian yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menggembirakan, gitu. Ya. Nah, jadi gambarannya banyak. Tadi sudah saya katakan ya bagaimana orang bisa terlindungi dari hujan, dari panas, bagaimana orang bisa sukses, berhasil, bagaimana sebagai pelajar mahasiswa bisa sukses, lulus dengan baik, semuanya membutuhkan perjuangan kerja keras yang ya memang harus sampai berkorban. Ya, berkorban itu diri sendiri yang berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Ya, ada cara lain mengorbankan orang lain, bukan. Sesuai Dhamma enggak, bukan begitu. Berkorban sendiri, berkorban diri sendiri, bukan orang lain yang dikorbankan. Bukan makhluk lain yang dikorbankan. Ya, gitu. Jadi bagaimana kita bisa sukses, bahagia, tercapai satu keberhasilan, semuanya penuh perjuangan, usaha, dan kerja keras yang sesuai dengan ya kemauan ingin sukses jadi apa. Ya, contoh petani juga, petani bagaimana bisa panen padi yang banyak, itu juga kerja keras, perjuangan yang sampai berlumpur-lumpur, sampai ya capek-capek betul capek, ya bahkan sampai sakit, ya berjuang kerja keras untuk menggarap sawahnya, menanam bibit padi yang unggul, yang sesuai, ya dan bisa memelihara dengan baik dan bisa panen dengan baik juga. Kalau tidak nggak bisa. Nggak mungkin bisa sukses petani itu bisa panen dengan baik. Hama bagaimana Pak? Ya ada caranya untuk menghadapi, menyembuhkan atau mengobati hama dan sebagainya. Semuanya kembali kepada usaha dan perjuangan pengorbanan si petani sendiri. Tidak secara pasif gitu, tanam tunggu panen. Tanam tunggu panen bukan. Itu keliru besar. Petani tidak bisa menunggu secara pasif sampai panen. Tanam saja tunggu. Tidak. Diperjuangkan kerja keras. Bagaimana merawatnya, bagaimana melindunginya, bagaimana mengurusnya, apa yang dibutuhkan. Semua luar biasa. Nggak bisa pasif secara pasif. Ya. Ada banyak orang yang berpikir secara pasif. Aku tunggu saja. Pokoknya aku akan diberi kebahagiaan oleh orang tua saya. Saya tidak usah kerja keras, saya tidak usah berjuang, tidak usah belajar, diam saja pasif secara pasif. Gak bisa begitu, ya. Nah, seperti gambaran sebagai biku. Apa diam-diam saja nanti terus diundang ke sini? Tidak.
Ada proaktifnya, sapa-sapa, tanya kabar dan sebagainya begitu. Ya. Nah, kalau sudah kenal, jangan undang, boleh nggak diundang? Begitu. Kalau secara pasif tunggu saja diam, enggak cukup, enggak bisa. Kurang. Ya. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa berusaha sukses berhasil membahagiakan hidup diri kita masing-masing? Kembali tergantung pada usaha dan kerja keras perjuangan masing-masing individu. Nah, makanya tiap orang berbeda-beda. Ada yang sukses besar, pengusaha besar sukses, beruntung hidupnya, tapi ada yang sebaliknya. Hampir rugi, hampir bangkrut, bahkan bangkrut beneran. Nah, karena perjuangannya berbeda. Loh, apa yang menyebabkan orang pengusaha bangkrut, Bante? Ya ada kebanyakan kesalahan, beberapa macam kesalahan, termasuk kebohongan atau penipuan. Suka bohong untuk nipu jadi bangkrut lah. Atau apa yang lain-lain, pokoknya enggak sesuai, salah cara hidupnya. Gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya bisa sesuai dengan perjalanan usaha kerja kerasnya itu memang tergantung pada kembali kepada orang per orang, tiap orangnya yang berjuang berusaha untuk mencapai sukses itu, mencapai satu keberhasilan, mencapai satu kebahagiaan dalam hidupnya sendiri masing-masing. Ya. Nah, ya hidup bahagia itu bukan otomatis dengan sendirinya datang jadi bahagia, pasti bahagia, tidak bisa. Kalau tidak kerja keras, tidak berjuang, tidak berusaha, tidak berkorban, tidak mau berkorban, tidak bisa bahagia. Sekarang contoh, tadi sudah saya sebut petani, pengusaha. Sekarang Anda juga sudah saya jadikan gambaran, mahasiswa bisa lulus dengan baik, bahagia, kerja keras, belajar. Ada lagi orang misalnya mau menduduki jabatan sebagai apa, tinggi di mana, sebagai apa, untuk apa misalnya, kalau sebuah universitas misalnya jadi dekan atau jadi rektor atau jadi apa, berjuang kerja keras juga. Di antaranya paling ujung, paling terakhir, lebih dulu saya sebut, berlomba berbagai macam pihak yang menyalonkan diri, siapa menang, itu terakhir. Tapi lebih dulu sebelum itu kan berbagai macam perjuangan usaha yang harus dilakukan, tidak otomatis berjuang berlomba otomatis dapat, nggak bisa. Apa Bante? Banyak kerja kerasnya sebagai dosen, sebagai guru, sebagai bagian dari kampus yang harus bagaimana kerja kerasnya, itu perjuangan kerja keras juga, tidak otomatis secara pasif itu dapat, nggak bisa. Ya, gitu. Menjadi biku juga sama, kerja keras berjuang untuk berlatih sebagaimana yang disyaratkan supaya bisa jadi biku, diterima. Nggak bisa otomatis dapat ditabis otomatis, enggak bisa. Mesti kerja keras berjuang juga. Nanti penilaian dan apa saja itu harus diperjuangkan. Ya tentu menjalankan sila dengan sendirinya sangat penting. Kalau tidak ya enggak bisa. Praktik sila penting. Kalau enggak bisa praktik sila, mana bisa diterima jadi biku. Misalnya begitu. Ya, jadi ada banyak persyaratan, banyak cara, banyak usaha, banyak kerja keras yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin sukses dan ingin hidup bahagia. Ya, gitu. Nah, kalau orang takut dari kerja keras, takut dari usaha, takut dari pengorbanan, berkorban, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Ya, seperti contoh lain juga mengarungi lautan, mengarungi sungai lebar besar. Wow, mengarungi panjang, capek. Begitu juga misalnya ya mau mencapai satu keberhasilan sebuah organisasi seperti KMB, seperti EPMB misalnya. Kerja keras berjuang untuk dapat nama baik karena perjuangan kerja keras dari para pengurusnya, para individu pengurusnya yang kerja keras demikian rupa. Menjadi baik, dikenal baik dan dapat nama baik. Itu. Ya. Nah, membahagiakan, iya tentu membahagiakan karena mau berkorban dan berjuang, berkorban untuk mencapai satu keberhasilan yang membahagiakan. Gitu. Ya. Ya, seperti teman-temannya yang sampai sekarang pun belum dapat pengakuan dari kampus. Berjuang ketika sudah ternama KMB, ternama kampus meskipun nggak diakui, tetap arahan saya memberikan
pengarahan supaya berjuang kerja keras untuk menjaga nama baik. Nah, tentu mereka lakukan. Kalau enggak kan enggak bisa. Oh, langsung diusir dari kampus, enggak bisa terima sini. Tapi tidak ada masalah karena mereka berjuang kerja keras untuk menjaga nama baik pribadi, menjaga nama baik kampus, menjaga nama baik agama Buddha, kan begitu. Bisa tentu. Ya, nah apalagi yang dapat pengakuan seperti Anda, ya tentu enggak boleh seenaknya sendiri, semuanya sendiri, malah merusak nama kampus, merusak nama agama budaya. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Itu keliru besar. Mencoreng nama baik agama Buddha dan mencoreng nama baik diri kita sendiri masing-masing. Mencoreng nama baik kampus. Nah, jangan sampai mencoreng nama baik bangsa Indonesia. Jangan sampai itu terjadi. Tapi harus berjuang kerja keras supaya bisa membahagiakan banyak pihak, membahagiakan banyak orang, membahagiakan semuanya. Gitu. Ya, kalau berjuang untuk membahagiakan banyak pihak, kita berarti kan membahagiakan diri kita sendiri pribadi yang luar biasa. Sudah pasti itu. Dan itu memang pengorbanan yang luar biasa. Tidak bisa secara pasif dapat kebahagiaan, tidak bisa. Ya. Nah, jadi kalau doa universal yang kita sering sebut sendiri, ucapan sendiri, sering kali dengar dari banyak pihak umat Buddha khususnya, sapi sata bauntu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita berdoa, kita berharap, itu harapan kita. Tapi bagaimana kenyataannya kembali tergantung masing-masing individunya. Kita hanya berdoa berharap itu tapi kan tetap lebih utamanya tergantung pada diri yang bersangkutan masing-masing. Enggak bisa otomatis kita berdoa jadi otomatis akan berbahagia dengan dirinya. Enggak bisa. Enggak mungkin. Itu mustahil. Berarti kan untuk apa kita doakan? Ya boleh kita doakan, doa itu sangat penting. Tapi lebih penting lagi masing-masing individu berjuang untuk bisa hidup bahagia. Bisa berbahagia itu kembali tergantung pada usaha dan perjuangan masing-masing individu yang bersangkutan. Gitu. Saya jadi ingat dengan, saya pernah lama di Sri Lanka, ada sebuah anekdot membandingkan manusia dengan yang lain. Burung pipit makan hanya biji-bijian. Harimau hanya makan daging. Tapi manusia makan segala-galanya. Loh, kok enggak malu ya dibilang gitu ya, manusia makan segala-galanya. Apa sebabnya? Maksudnya apa? Manusia itu saking rakusnya memang bisa makan, temannya dimakan, keluarganya dimakan, apa juga bisa dimakan. Saking rakusnya. Loh, kenapa tidak malu berpikir jadi manusia punya akal sehat? Harusnya jangan sampai seperti itu. Harusnya bisa melindungi, jaga, merawat, bukan malah menghabisi atau mengorbankan orang lain, makhluk lain. Bukan membahayakan makhluk lain, tapi justru melindungi, menjaga makhluk lain. Jadi jangan sampai Anda sampai tata sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Hanya berdoa, tapi berjuang, berusaha melindungi, menjaga orang lain bisa bahagia. Gitu. Ya. Supaya orang lain bisa hidup bahagia, terlindungi, terjaga, kita bantu mereka yang artinya tentu sudah berjuang melindungi orang lain sama dengan berjuang melindungi diri sendiri. Ya, jangan dibalik secara egois, nonjol keakuannya kuat. Aku harus bahagia, enggak peduli orang lain. Terserah orang lain mau bahagia apa tidak. Itu keliru. Enggak bisa seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya bisa membahagiakan banyak pihak, banyak orang lain, memang kita harus berpikir bagaimana mencintai, cinta kepada semua makhluk tanpa kecuali. Ya, paling tidak gambaran yang kita bisa harus mengerti adalah jika kita tidak bisa bantu, jangan mengganggu. Tapi banyak orang berpikir aku tidak puas kalau tidak ganggu dia. Saya harus ganggu dia baru saya puas. Itu keliru besar. Salah kaprah. Ya, seharusnya bagaimana saya menjaga melindungi orang lain dengan sebaik-baiknya. Jika tidak bisa menjaga melindungi orang lain,
Bagaimana caranya? Paling tidak jangan mengganggu siapapun. Jangan mengganggu orang lain. Kalau kita berpikir begitu, nah lalu berusaha tidak sampai mengganggu siapapun, itu baru benar. Syukur kita bisa bantu. Nggak bisa bantu ya jangan ganggu. Gitu. Ya. Tapi ada banyak orang yang ya keliru cara berpikirnya. Ya, saya akan puas, saya akan bahagia kalau saya bisa mencelakai, mengganggu orang lain. Itu keliru besar, itu salah kaprah. Ya. Nah, bagaimana membahagiakan diri sendiri? Tentu caranya harus bisa membahagiakan pihak lain, membahagiakan orang lain, baru bisa bahagia diri sendiri. Dengan kata lain, semua orang, semua makhluk ingin berbahagia. Semua akan berharap dirinya bahagia. Tidak ada yang berharap celaka. Nah, maka dengan dasar itu jangan ada cara, jangan ada berpikir buruk untuk mengganggu pihak lain siapapun. Tapi kita harus menjaga, melindungi, merawat mereka. Jika tidak bisa, jangan mengganggu dengan cara apapun. Itu. Ya, baru bisa membahagiakan. Kalau semua bisa begitu, wah alangkah harmonisnya, damai, bahagianya hidup ini bersama-sama di kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, mari kita perhatikan hal seperti itu. Mari kita memahami secara benar bagaimana merawat hidup kita bisa hidup bahagia sehari-hari. Tentu kita berpikir secara positif, secara aktif, bisa menjaga merawat hidup kita bisa sukses dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip Dhamma seperti itu. Ya, kita harus aktif, kita harus proaktif, kita harus betul-betul peduli, kita harus menjaga, merawat hidup kita bisa selalu damai dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang perlu saya sampaikan, tidak panjang lebar. Semoga kita semua selalu damai sejahtera dan bahagia. Semoga para makhluk di sekitar kita juga damai dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup damai dan bahagia. Sabi Sata, Bawang Suci Tata. Selamat Hari Suci Waisak 2566 tahun 2022. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Malam Suci Waisak. Malam suci sunyi, bulan purnama sidih, pada suatu hari waktu bulan Waisak purnama, sang Gotama Muni di bawah pohon bodhi duduk bersama melaksanakan mawas diri. Tercapailah samyak nyata, pengetahuan sempurna, parinibbana
mencapai dukkha nirodha. Acara selanjutnya adalah Dana Paramita. Bagi Bapak, Ibu, Cici, Koko, maupun teman-teman semua yang berada di rumah dan ingin berdana, bisa melalui QR Code yang telah ditampilkan di layar. Untuk dana yang masuk, akan didanakan seluruhnya untuk Cetia dan anggota Sangga. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyerahan Amisa Puja kepada Yang Mulia Biku Citaguto Mahatera sebagai bentuk terima kasih. Penyerahan Amisa Puja akan diwakilkan oleh Ketua Acara.
Acara selanjutnya adalah pelimpahan jasa akan diwakilkan oleh ketua acara. Ya, mari kita sekarang limpahkan jasa kepada semua makhluk, para sahabat dan solan, keluarga, semoga mereka terus bahagia dan kebajikan harapan dituang pelan-pelan. Iya ta wari wahapura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tum hangki pamewa samicatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata manijotiraso yata sabitio viwajantu sab waronggo winasatu ma te bawat wantara yo sukindi gayuko bawa ambiwan dana sile sani Sangwunda paca jino cat taro dhamma wadanti ayuwano sukang balang teatalada sukita birlah buddha sasane aroga sukita otasa sabenya tibim jayanto bodhiya mule sakyanang mandiwandano ewang toang wijayo ho hijaya Sujaya manggale aparajita palang kesi sepatawi pokare abiseke sambabudhanang agapato pamodati sunakatang sumanggalang supabatang suhutitang sukanu sumuhuto casuhip tang brahmacari supadang kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panidite pada kina nikatuan nalabanta pada kine tetap panjali. Aduh. Selanjutnya acara akan ditutup dengan pembacaan Paritana Makaragata yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Untuk mengakhiri puja bakti perayaan Waisak pada hari ini, marilah kita membacakan Paritana Makaragata. Arahang sama sambudo bagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supati pano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Namo Sanggaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Yang Mulia, marilah kita bernamaskara kepada Yang Mulia Biku Citaguto Mahatera. Okasawandrami Bante.
Yang Mulia Biku Sangga meninggalkan ruang Dhammasala. Umat bersikap anjali. Baiklah para hadir yang kami hormati, dengan berakhirnya puja bakti Waisak pada hari ini, maka berakhir pula acara kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada para hadirin bahwa tayangan ulang kebaktian hari ini dapat disaksikan kembali di YouTube channel kami di KMB Tiradama. Selain itu, bagi saudara-saudari sedama yang ingin mengetahui kegiatan yang kami adakan ataupun yang akan kami adakan, bisa mengunjungi sosial media kami di Instagram @kmb_tiradama, Facebook di KMB Tiradama Group Chat, grup WhatsApp di KMBT Lounge, KMBT Coffee, dan KMBT Angkatan, serta YouTube channel kami di KMB Tiradama. Selain itu, saya juga ingin menginformasikan untuk para hadirin yang telah hadir untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom ini terlebih dahulu karena kita akan melakukan foto bersama. Saya Imelda selaku MC dan perwakilan keluarga mahasiswa Budi Tiradama ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah hadir, baik anggota keluarga mahasiswa Budi Tiradama, Badan Pengurus Harian Keluarga Mahasiswa Budi Tiradama, para alumni, para anggota keluarga mahasiswa Budi Sejabodetabek, Bapak Ibu Pengurus Cetia Dhamma Jala, dan Bapak Ibu serta teman-teman semua. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini dapat memberikan kebahagiaan dan berbuah pada kemudian hari. Kami selaku panitia juga memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan pada perayaan Waisak kali ini. Sekali lagi terima kasih. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Sebelum meninggalkan ruangan Zoom, dimohon untuk menyalakan kamera karena kita akan berfoto bersama. Terima kasih. Untuk teman-teman semua, boleh dipersilakan untuk menyalakan kamera. Bagi yang belum menyalakan kamera, boleh dipersilahkan. Oh, tunggu sebentar ya, karena ada masalah.
Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oh iya, kita sekali lagi ya. Kamera. Oke. Oh. Paham. Guys. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semuanya telah menghadiri acara Waisak yang diadakan oleh kami KMB Tira Dharma. Bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini, kami sebagai panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali pada acara-acara selanjutnya. Mau budaya.